Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Sriwahyuni dengan NIM D1B018153. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai manajemen produksi agribisnis. Yang pertama yaitu pengertian manajemen produksi agribisnis. Produksi agribisnis adalah seperangkat prosedur dan kegiatan terkait usaha menciptakan dan atau menambah kegunaan suatu barang dan jasa agribisnis pada usaha pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, serta pengolahan produk-produk tersebut. Manajemen agribisnis dapat diartikan sebagai seperangkat keputusan untuk mendukung proses produksi agribisnis mulai dari keputusan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi proses produksi. Kemudian ada manajemen produksi yang merupakan sebuah penataan dari proses pengubahan bahan-bahan baku menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Manajemen produksi terkait dengan berbagai fungsi, yaitu ada 4 fungsi, ada fungsi personalia, fungsi keuangan, fungsi pengadaan dan penyimpanan, serta fungsi research and development. Yang pertama yaitu ada fungsi personalia. Fungsi personalia adalah ilmu yang memperoleh, memajukan, dan memanfaatkan tenaga kerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat direalisir secara berdaya guna dan berhasil dengan adanya gairah kerja dari para tenaga kerja. Kemudian ada fungsi keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Yang ketiga yaitu ada fungsi pengadaan dan penyimpanan, yang merupakan kegiatan penyimpanan barang oleh suatu perusahaan atau organisasi manajemen produksi. Yang keempat yaitu ada fungsi research and development, yaitu merupakan fungsi dalam perusahaan yang memanfaatkan akumulasi teori, pengetahuan, metode, dan teknik untuk misalnya seperti pengembangan produk baru dan proses produksinya. Kegiatan-kegiatan dalam manajemen produksi yaitu ada 4. Yang pertama, perencanaan kegiatan produksinya. Perencanaan memiliki keterkaitan dengan kegiatan produksi yang akan dilakukan sesuai dengan waktu dan periode tertentu. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian kegiatan produksi. Pengorganisasian kegiatan produksi adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, mengorganisir, dan membangun model hubungan kerja orang untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada how to act human resources. Maksudnya yaitu untuk menjalankan perencanaan produksi dengan pengarahan dan koordinasi. 4. Pengawasan kegiatan produksi. Pengawasan kegiatan produksi adalah fungsi yang digunakan untuk menjamin proses kegiatan agar sesuai dengan rencana. Dengan begitu tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Berikut adalah penjabarannya satu persatu, yaitu yang pertama mengenai perencanaan kegiatan produksinya. Pertama yaitu menentukan lokasi usaha. Tempat produksi perlu ditentukan di daerah yang relatif sesuai untuk kepentingan usahanya. Dengan begitu berbagai banyak pertimbangan tertentu tentunya. Berbagai faktor yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi usaha yaitu ada kedekatan dengan tenaga kerja, kedekatan dengan sumber bahan bakunya maupun ketersediaan sumber daya alam yang mendukung. Yang keempat yaitu kedekatan dengan pasar. Yang kelima lingkungan masyarakat. Keenam yaitu ketersediaan sarana dan prasarana transportasinya. 2. Perencanaan ukuran pabrik. Perencanaan ukuran pabrik perlu mempertimbangkan
A. Skala usaha ekonomis atau skala usahanya. Prinsipnya yaitu semakin besar ukuran pabrik, maka biaya per unit semakin kecil. Jadi, penentuan ukuran pabrik mungkin terkait dengan fleksibilitas, jarak ke sumber bahan baku, dan pasar mengakibatkan biaya angkutnya menjadi lebih murah. Yang kedua yaitu sifat musiman dan pola produksi. Pabrik skala besar cukup menyerap volume produksi pada musim tersibuk, akan tetapi pemborosan besar pada masa lenggangnya. Lebih ekonomis lagi jika dengan mengoperasikan beberapa pabrik dalam ukuran yang lebih kecil yang sebagian diantaranya ditutup pada masa lenggang. C. Dampak inflasi. Harus mempertimbangkan laju inflasi yang makin membumbung dalam beberapa tahun terakhir. Kemungkinan terjadi pelonjakan biaya pada beberapa tahun yang akan datang. D. Kuantitas keluaran yang dibutuhkan. Semakin besar jumlah keluaran yang dibutuhkan, makin memerlukan ukuran usaha yang lebih besar lagi. Yang E yaitu jumlah gilir kerja. Gilir kerja dapat menjadi pemecahan masalah produktivitas tenaga kerja karena lembur membuat produktivitas menjadi menurun. 3. Perencanaan tata letak. Perencanaan tata letak ada dua, yaitu A. Tata letak proses, yaitu menyusun kegiatan berdasarkan fungsi-fungsinya. B. Tata letak produk. Tata letak produk dirancang khusus bagi proses produksi yang berkesinambungan. 4. Yaitu perencanaan produk. Perencanaan produksi memiliki tujuan untuk melancarkan proses-proses produksi secara sistematis. Adapun dalam hal ini, ada beberapa keputusan yang harus diambil sebagai langkah awal, di antaranya seperti jenis barang, kualitas, bahan baku yang digunakan, kuantitas barang, serta pengendalian produksi itu sendiri. 5. Perencanaan tenaga kerja. Suatu bisnis akan berjalan jika ada manusia yang menggerakkannya. Dalam beberapa jenis usaha seperti pertanian, pengeluaran tenaga kerja menyumbang porsi terbesar dari seluruh pengeluaran perusahaan. 6. Perencanaan target produksi. Perencanaan target produksi meliputi target kuantitas, target kualitas, waktu atau standar tertentu yang dikehendaki oleh pasar. 7. Perencanaan alokasi sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimiliki yaitu meliputi sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. B. Pengorganisasian kegiatan produksi dan personalia produksi. Pengorganisasian merupakan proses dari menciptakan hubungan antara komponen-komponen organisasi dengan tujuan agar segala kegiatan dapat diarahkan pada pencapaian tujuan organisasinya. C. Yaitu how to act human resources untuk menjalankan perencanaan produksi dengan pengarahan dan koordinasi, yaitu dengan cara pertama, menerapkan jiwa kepemimpinan oleh setiap pemimpin dan karyawan dalam bekerja. 2. Menerapkan tugas utama pemimpin, yaitu ada mengelola, mengalihkan, memberi teladan. Yang ketiga yaitu berkomunikasi dengan baik dan sopan. D. Pengawasan kegiatan produksi. Fungsi dari pengawasan kegiatan produksi antara lain yang pertama yaitu supervisi yang menjamin agar kegiatan dilaksanakan dengan baik. 2. Yaitu pembandingan, mengecek apakah hasil kerja sesuai dengan yang dikehendaki. Yang ketiga ada koreksi, berusaha menghilangkan kesulitan atau penyimpangan baik pekerjaan maupun perubahan rencana yang dipandang terlalu muluk. Selanjutnya yaitu ada daftar pustaka, referensi dari pengambilan PowerPoint. Kemudian sekian dari presentasi dari saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.